Halo tim sosial nyeker, aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku baru saja mengetahui bahwa aku terkena HIV karena suamiku sering open BO di belakangku. Nah ini dia nih orang, baru datang. Beda kopi, cakep banget. Ngopi-ngopi dah. Kopi dulu. Gua Chelsea kalah 3-0 PA Abad ya. Bukannya sering ya? Ini ada apa nih kopi-kopian nih? Ngopi dulu lah. Ngapain lu WhatsApp gua pagi-pagi? Gue tahu nggak ada yang nge-DM kita kayak Siapa? gini. Minjem Lihat duit? deh. Bukan. Kagak ada duit, Lang. Lu coba lihat deh ini. Mana? Kapan ini? Tadi malam, Lu nggak ngasih tau gua lu. gue udah tidur. Wah, pagi-pagi nambahin beban aja. Ke mana ya DM-nya? Kan kita nyantumin Instagram kan di YouTube. Eh, Terus ada yang DM kita kayak gini. aduh, berat pagi-pagi ya. Halo tim sosial nyeker, aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku baru saja mengetahui bahwa aku terkena HIV karena suamiku sering open BO di belakangku. Berat ini bro. Berat. Sama kayak perut lu. Nggak ngacak. Terus gimana dia bilang? Aku tidak pernah berpikir hidupku akan berakhir seperti ini. Aku selalu setia, selalu berusaha menjadi istri yang baik, tapi balasannya justru pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. Aduh. Aku merasa kotor, tidak berharga, dan tidak punya masa depan lagi. Aku takut, malu, dan rasanya ingin mengakhiri semua. Untuk apa aku bertahan kalau hidupku sudah hancur seperti ini? Aku hanya ingin rasa sakit ini hilang, tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana. Apakah ada alasan untuk tetap hidup? Serem sih ini. Semalam itu nyong. Iya. Jadi namanya Busi. Banyak sudah nge-DM kita dan berbagi keluh kesah atau curhatan Bu. Terima kasih ya Bu. Kita yakin bahwa Ibu sendiri di dunia ini dan masih banyak kok orang-orang yang peduli kepada Bu. Dan kita di sini ingin membacain DM Bu dan tidak ingin menghakimi. Ya. Karena dari sini kan kita tahu kalau Ibu adalah korban ya dari Ketidakbecusan suaminya ya. Ya, Suaminya ya. dalam menjaga kehidupannya iya. ya. Bener tuh. Dan kita sih yakin bahwa ya ini adalah salah satu ujian mungkin ya untuk Bu dan ya kita harus ingat bahwa HIV mungkin bukan segalanya ya dan bukan akhir dari segalanya. Jadi masih ada kehidupan yang bisa dijalani dengan lebih baik ke depannya. Iya sih, kalau dari kita yang pertama Ibu tetap positif ya pikirannya. Jangan anggap ini tuh gimana ya Tam, akhir dari segalanya, tadi dia bilang gitu ya. Jangan Bu, jadi hidup tetap berjalan, Ibu seperti biasa aja, karena banyak juga kan pengidap HIV di Indonesia ya. Kita Banyak. nanti sampein datanya di sini nih. Nah ini datanya kita ambil dari Kemenkes. Jadi Ibu nggak sendirian di sini. Terus yang kedua, kalau dari kita sih Ibu mending cari informasi yang lebih valid deh, menggabung ke komunitas gitu. Ada kan komunitasnya tuh? Ada komunitas ODH. ODHA ya. Ya, orang dengan HIV/AIDS. Orang dengan HIV/AIDS. Nah di situ mungkin Ibu bisa dapat banyak informasi apa yang Ibu cari ya, terkait mungkin pengobatan, atau mungkin Ibu butuh bantuan moral atau moral. Jadi Ibu bisa sharing-sharing tuh di situ tuh. Ini program pemerintah ya? Iya, Nah, ini program pemerintah dan ditanggung BPJS, Bu. oh di BPJS juga? Ditanggung. Oh. Iya. Jadi Ibu tidak usah khawatir terkait dengan pengobatan. Sekarang orang-orang dengan apa namanya ya? Orang-orang dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS
itu sudah bisa hidup dengan normal. Iya biasa aja, ibu tetap olahraga, ke pasar seperti biasa aja bu. Dan kayaknya ada pengobatannya juga ya. Ada. Apa itu obatnya namanya tuh? ARV. Oh, ARV. Itu juga dari pemerintah. Iya, itu dari pemerintah dan itu gratis. Oh gratis itu? Obatnya ada ya dari pemerintah ya? Ada. Dan Gratis ini kan ya? ya gratis Gratis ditanggung tuh bu. pemerintah. Jadi nggak usah khawatir untuk masalah pengobatan. Tapi kalau untuk masalah obat mengobati, tetap ya yang valid, tetap nanya ke dokter ya Tam ya? Pastilah, dan ini kan obatnya tidak bisa dibeli di apotik atau Oh di toko nggak bisa di sembarangan. apotek ya? Jadi tetap ngikutin arahan dari dokter, terus ibu gabung ke komunitas ODHA tadi. Nah di situ ibu bisa cari semua informasi yang ibu butuhkan. Iya benar, jadi sekarang itu HIV itu bukan lagi sebuah kematian. Kematian apaan kematian? Kalau misalnya kena HIV itu udah otomatis dalam beberapa tahun meninggal gitu. Enggak. Oh enggak juga ya? Enggak, Tetap. karena sudah ada obat untuk menekan si virus. Bukan Oh. menghilangkan ya, tapi untuk menekan. Oke. Ya anggap aja ini ujian dan sebuah kebiasaan baru, ya kayak mandi atau misalnya makan aja kan butuh setiap hari kan. Oh iya. Nah ini si obat juga harus dikonsumsi setiap hari. Setahu gua kayak gitu ya. Oke. Terus kalau menurut kita sih ibu karena untuk ngejaga pikiran positif, ibu mending jauh-jauh deh dari kalimat-kalimat negatif, dari lingkungan negatif, atau dari apa ya pemikiran-pemikiran yang bisa jatuhin mental ibu gitu loh. Jadi ya anggap aja situasi ini ya situasi yang lu tadi bilang, situasi baru lah, kebiasaan baru. Jadi saran dari kita cari yang vibe positif aja bu, yang kayak mungkin hobi ibu bisa jalanin lagi, ibu hobi masak atau bisa ngonten juga. Jadi ya nggak usah kepikiran terlalu banget, terlalu terlalu apa negatif banget. Hindarin bu kalimat-kalimat yang atau lingkungan yang dirasa bikin suasana hati ibu malah jadi jelek gitu. Ya tadi mungkin di komunitas tadi ya Tam, jadi bisa saling menguatkan di situ. Ya di situ juga bisa sih di komunitas itu. Oh, Dan mungkin kalau misalnya ada omongan-omongan negatif, ya mulai dari sekarang udah harus diperkuat aja sih hatinya. Karena hal itu iya. nggak bisa dipungkiri ya, bahwa orang-orang tuh masih terstigma bahwa HIV itu negatif. Iya. Ya padahal kan kalau kayak ibu ini kan, ya ibu kan sebagai korban ya, yang nggak bener kan sebenarnya suami ibu ya. Dan kalau misalnya memang nanti suami ibu misalnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan KDRT, atau misalnya mengarah kepada kriminal, mungkin ibu bisa cari bantuan hukum, seperti misalnya lapor ke polisi, atau misalnya ke Komnas Perempuan, atau misalnya ke manalah gitu ya, yang Ya, misalnya berkaitan dengan kondisi ibu gitu. karena sih Yang udah beda urusan itu Tam kalau udah kekerasan dalam rumah tangga ya. iya, Itu ibu bisa segera nggak usah ragu bu, nggak usah takut karena emang itu bisa diproses secara hukum. Ibu bisa cari LSM atau LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang khusus menangani tentang kekerasan rumah tangga. ya paling dari kami gitu aja ya Bu ya. Kami turut berduka atas musibah yang menimpa Ya, Ibu. Semoga Ibu berikan keteguhan hati dan tetap semangat bu. ya tetap semangat dalam menjalani hidup. Ingat Ibu berharga, hidup Ibu berharga, jangan pernah ada kepikiran untuk mengakhiri hidup. Jangan. Apalagi di situ dia udah tulis punya anak nggak? Belum. Belum, Belum di ya. sini nggak tertulis Oh, nggak Bu tertulis Sinta ya. punya anak atau enggak. Ya katakanlah ibu udah punya anak ya mungkin salah satu yang bisa nguatin ibu untuk kedepannya ya karena anak ibu aja. Terlepas dari hubungan rumah tangga ibu bagaimana ya kita concernnya di keadaan HIV-nya ini aja ya. Iya. Cuman kalau emang udah ada bau-bau kekerasan dalam rumah tangga ya ibu segera lapor aja. Jangan takut bu, tenang. Nggak usah, itu Mungkin itu tanggapan dari kamu ya Bu ya. ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan juga Amin. kuat dalam menjalani kehidupan Mm, ke depannya ya. Amin. Oke, mungkin Ya. itu aja paling. Panas ah. Udah yuk. Yuk, cakep. Heeh. Tetap semangat bu. Semangat Bu. Buat yang lain kalau mau cerita apapun soal masalah kalian, kita coba obrolin di sini. Langsung DM aja di sini nih. Oke? Gua Black, Dan gua Tama. salamnya Salamnya care. care.